Yang kedua mungkin maraknya ketidakjelasan regulasi secara spesifik di pesantren. UU pesantren yang selama ini sudah disahkan beserta undang-undang turunan-turunannya itu hanya berfokus pada jaminan penyelenggaraan, jaminan fungsional, afirmasi, dan lain sebagainya, yang tujuan utamanya adalah memfasilitasi lewat pendanaan. Jadi aturan-aturan turunannya yaitu ada di peraturan Menteri Agama, terus ada juga dari Presiden, turunan undang-undang pesantren, itu hanya membahas terkait mekanisme penyaluran dana, penyelenggaraan fasilitas. Nah, di dalam undang-undang pesantren, nah ini sebelum kita bahas ke undang-undang pesantren, nanti kita akan bahas jadi objek-objek kajian kita itu berangkat dari mungkin dari 3 undang-undang. Yang pertama undang-undang pesantren tersendiri, saya dahului spesifik karena saya berangkat dari asas lex specialis derogat legi generalis. Jadi asas hukum itu menerangkan terkait undang-undang yang spesifik itu didahulukan daripada undang-undang yang umum. Undang-undang pesantren, yang kedua terkait undang-undang perlindungan anak. Kenapa saya pakai undang-undang perlindungan anak? Karena di pondok pesantren itu rata-rata usia anak adalah di bawah 18 tahun, sedangkan di hukum yang dimaksud dengan anak adalah orang siapapun yang belum sampai usia 18 tahun. Meskipun nanti ada beberapa pendapat terkait usia-usia angka itu tadi. Contoh misalkan di Undang-Undang Pemilu itu 17. Di Undang-Undang Perdata ada 21, bisa dikatakan dewasa atau istilahnya cakap hukum. Nah, karena memang di pesantren itu anak-anak, maka saya pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga nanti mungkin kita bersinggungan langsung dengan KUHP yang baru, yang notabene itu semangat atau prinsip yang mendasari KUHP baru itu sangat berbeda dari KUHP lama. Disclaimer dulu bahwasanya KUHP lama itu prinsipnya retributif istilahnya. Retributif itu cara kasarannya itu balas dendam lah. Jadi misalkan kita mengalami kerugian atas hak orang lain, atas perilaku orang lain, terus kita ingin membalas dendam dengan sanksi pidana. Tetapi di KUHP lama itu paradigmanya berubah. Prinsipnya yaitu rehabilitatif. Rehabilitatif itu nanti bersinggungan dengan konsep restoratif justice atau pemulihan. Pemulihan di mana para pihak yang berperkara, entah itu pelaku entah itu korban yang sama-sama yang dirugikan, itu nanti kalau pakai KUHP yang baru, prinsip rehabilitatif itu yang digunakan. Lebih mengarah kepada pemulihan korban atau pemulihan pelaku. Apakah kemudian ketika paradigmanya lebih terkesan lebih longgar, penjara atau sanksi-sanksi yang keras itu dihilangkan? Enggak. Itu tetap nanti ada posisi tersendiri mengenai penjara, yaitu ditaruh di solusi yang paling terakhir. Apa istilahnya lupa. Dan seperti itu. Dan nanti kita akan membahas 3 objek undang-undang. Undang pesantren, undang-undang perlindungan anak, dan yang terakhir KUHP baru. Kenapa ini penting? Yang pertama, undang-undang pesantren tadi yang saya sebutkan, yang saya terangkan bahwasanya hanya mengatur fasilitator. Jaminan atas penyelenggaraan pesantren itu seharusnya seperti apa? Harus memenuhi 3 tujuan utama, fungsi dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan apa yang terakhir ada 3 tujuan. Yang pertama itu dakwah Islam, terus keteladanan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI. Itu tujuan UU pesantren. Tujuan pesantren dalam bingkai hukum positif hanya mengatur seperti itu. Pendidikan mu'adzalah nanti seperti apa, terus kiai itu seharusnya seperti apa backgroundnya, harus pesantren, harus pendidikan strata 1 atau strata 2, nanti di situ dijelaskan. Hanya membahas terkait itu, pendaftarannya seperti apa, pendanaannya seperti apa, dan lain sebagainya yang mengenai hal tersebut. Untuk pesantren. Lah, untuk perkara yang lebih spesifik, misalkan kewenangan
kiai, kewenangan pengurus, hubungan antara kiai pengurus dengan santri itu seperti apa di mata hukum, terus praktek disiplin sejauh mana pengurus dan kiai itu bisa merealisasikan sesuai dengan kekhasannya. Karena kenapa? Karena di konsideran itu apa? Kayak mengingat menilai dan seterusnya, biasa di undang-undang kan ada seperti itu. Itu namanya konsideran atau semangat dari pembentukan undang-undang tersebut. Itu dikatakan di sana terkait apa tadi? Lali aku. Dari mana tadi ya? Semangat apa jenenge? Enggak sebelumnya, Pak. Konsideran pesantren. Nah, di konsideran pesantren itu hanya membahas terkait jaminan kekhasannya, Pak. Nah, kekhasannya. Benar-benar di konsideran itu mengakui pesantren itu punya khasnya sendiri. Atau dulu kita pernah taswir itu istilahnya subkultur, sebagai subkultur. Dijamin kekhasannya, akan tetapi terkait praktek disiplin pesantren itu masih mempunyai kedudukan yang sama dengan orang-orang non pesantren atau biasa, orang-orang biasa. Artinya itu belum dianggap termasuk kekhasan itu. Dianggap, Pak. Makanya itu, Pak. Di UU pesantren itu undang-undang atau negara itu sudah mengakui kekhasan pesantren, tapi tidak secara spesifik di praktek disiplin pesantren. Dalam hal ini konteksnya adalah takzir atau kewenangan otoritas kiai pengurus dengan santri itu sejauh mana, hubungannya seperti apa, apakah bisa disamakan antara guru dengan murid atau bisa dikatakan sebagai wali asuh orang tua dengan anak asuh dan sebagainya. Nanti kita akan membahas itu. Oke, langsung kita lanjut ke konsep takzir dalam hukum Islam. Nah, tentu di dalam hukum Islam kan karakteristiknya sangat banyak sekali perbedaan pendapat, tapi saya memakai yang paling umum ya, paling umum bahwasanya takzir itu ukuran sanksinya itu tidak sampai had, kafaroh dan kisos. Hanya berhubungan dengan kemaksiatan. Sedangkan di pesantren itu tidak hanya kemaksiatan. Takzir sama-sama berupa sanksi, tapi tidak hanya perbuatan maksiat. Yang kedua, perbedaan antara takzir di hukum Islam dengan takzir yang maklum di pesantren terkait siapa yang berwenang untuk mentakzir. Kalau di hukum Islam itu imam kan, tetapi ada pengecualian 3. Yang pertama, sayyid kepada budaknya. Yang kedua, seorang suami terhadap istrinya, nanti larinya untuk konkretnya nusyus. Yang ketiga, seorang orang tua dengan anak, wali, tarbiyah. Nah, untuk takzir dalam pesantren, hak prerogatifnya hanya di pengasuh atau kiai. Nah, ini nanti kalau dimasukkan di konsep Islam nanti bagaimana, nanti monggo kita diskusikan. Karena saya masih belum menemukan jawaban yang melegakan terkait bagaimana kita mengakomodir antara takzir di dalam pesantren dengan takzir menurut hukum Islam. Nah, selanjutnya bagaimana sih posisi takzir pesantren dalam hukum positif? Takzir pesantren di dalam hukum positif itu seperti apa? Apakah kemudian kebiasaan takzir itu dapat diklasifikasikan sebagai hukum adat yang notabene adalah diakui dalam undang-undang positif? Ternyata, kenapa saya kok langsung lari ke pembahasan hukum adat? Karena tadi di konsideran undang-undang pesantren itu menyebutkan pengakuan atas kekhasan pesantren. Nah, mungkin kekhasan pesantren itu ada hubungannya dengan adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu menjadi ciri khas pesantren yang tidak dimiliki oleh non pesantren. Nanti bisa kita coba apakah takzir pesantren itu dapat kita klasifikasikan terhadap hukum adat yang notabene diakui hukum positif. Ternyata kalau menurut saya kurang tepat.
Karena memang hukum adat itu yang pertama, orang seluruh warga negara itu mengakui kalau itu hukum adatnya A. Contoh misalkan ini kita dalam konteks takzir ya, takzir pesantren yang kita gaungkan adatnya biasanya petal, boyor. Tapi kan di pesantren lain kan enggak semua pesantren itu punya ciri khas seperti itu. Itu indikator hukum adat yang pertama. Yang kedua, hukum adat itu tidak bisa dilacak kapan mulainya. Tidak bisa dilacak. Sedangkan takzir di pesantren, kekhasan praktek disiplin di pesantren itu bisa dilacak, yaitu dimulai dari ya pembuatan kebijakan di pesantren itu. Yang ketiga, kenapa tidak bisa diklasifikasikan ke hukum adat atau disamakan dengan hukum adat? Karena hukum adat itu syaratnya adalah tidak boleh ada campur tangan otoritas kekuasaan. Melainkan semua masyarakat itu sudah tahu, itu nggak ada tekanan. Tapi kalau kita di pesantren itu kan ada tekanan. Maksudnya tekanan bukan tekanan batin ya, maksudnya tekanan ada sebuah hal yang ditakuti sehingga kita itu mau nggak mau harus ikut. Yaitu puasa kiai. Kekuasaan kiai, relasi kuasa kiai. Maka kemudian dari 3 indikator tersebut tidak memenuhi. Oleh karena itu menurut saya takzir pesantren tidak bisa diklasifikasikan kepada hukum adat. Ini saya mulai mencoba memosisikan bagaimana sih takzir pesantren di dalam hukum positif. Maaf, berarti Ya, Pak? kan alasan takzir tidak memenuhi beberapa kriteria sebagai hukum adat, tiba-tiba langsung ketiga. Yang 1, 2 apa? Enten Pak tadi. Tiga sampun Pak. Yang pertama tidak bisa dilacak mulainya kapan. Oh iya. Yang kedua, apa sih tadi? Oh, ini yang kedua. Yang pertama tadi orang seluruh orang atau dalam konteks di warga negara itu disepakati kalau itu memang tradisinya orang sana, misalkan uang panai. Tradisi uang panai di Sulawesi. Yang banyak besar itu loh uang panai. Itu kan semua orang sudah tahu kalau itu tradisinya. Tapi kalau pesantren, misalkan petal dan buyur, kan nggak semua pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua itu, dan yang ketiga apa tadi? Tidak boleh ada intervensi. Jadi semuanya orang itu sudah tahu melakukan hal itu, kayak kenduren dan sebagainya, kayak tahlilan dan sebagainya itu sudah tahu. Bukan tahlilan lah contohnya, pokoknya adat lah. Nah, berikutnya saya mencoba untuk mencari bagaimana hubungan hukum antara kiai pengurus dengan santri. Kenapa ini harus saya cari? Karena memang di dalam hukum itu ada yang namanya subjek hukum, ada objek hukum, dan hubungan hukum. Subjek hukum nanti dibagi menjadi 2, ada subjek hukum berupa orang, manusia, atau berupa fiksi, yaitu badan hukum. Misalkan pesantren bisa dijadikan badan hukum. Pesantren menuntut masyarakat, mualimin menuntut, nah itu kan badan hukum, bukan manusia yang berdaging dan berdarah. Itu alasan mengapa kita harus dudukan dulu kira-kira hubungan hukum antara kiai pengurus dengan santri itu seperti apa, karena ini sangat menentukan bagaimana kita mengetahui hasil akhir daripada konsep takzir ini di dalam hukum positif. Saya mencoba memantik hubungan hukum yang kira-kira bisa diterapkan atau tidak, nanti bisa didiskusikan. Yang pertama, hubungan kontrak. Hubungan kontrak antara wali santri dengan pihak pesantren. Biasanya kan ketika wali santri mendaftarkan anaknya, biasanya ada surat pernyataan bahwasanya kami menyetujui apapun yang diatur di dalam pesantren, terus tanda tangan dan sebagainya. Bermaterai. Enggak ada materainya nang alikon. Enggak ono. Apapun tapi gak diperinci nang kono.
Nah, Pikir sih ngerekam ini. Tuh. indikator yang pertama yang kira-kira nanti bisa dimasukkan hubungan kontrak atau tidak, yaitu terkait dia selaras dengan undang-undang atau tidak. Atau kalau di bahasa hukum perdatanya, ada sebab yang halal, ada klausul yang halal. Kan kita punya asas berkontrak itu namanya kebebasan berkontrak. Siapapun boleh melakukan perjanjian, siapapun. Dengan syarat yang pertama, orangnya harus balik kalau dalam hukum Islam. Cakap hukum di bertata yaitu usianya 21 tahun. Syarat yang kedua, berisi sebab yang halal, klausul yang halal, tidak menentang, dalam hal ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Ada kesepakatan di situ. Saya ulangi lagi, ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi supaya dapat dikatakan dengan hubungan kontrak. Di pasal 1320 KUH Perdata, yang pertama harus ada kesepakatan di situ. Ini mungkin bisa dianalogikan ya, di pesantren ada kesepakatan antara wali santri dengan pihak pesantren. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan orang yang melakukan kontrak. Wali santri jelas sudah cakap hukum ya, 21 tahun. Pasti. Dan pengurus Ya, pasti. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Objek yang diperjanjikan harus berupa pokok tertentu. Nah, ini mungkin bisa mengandung celah di sini. Karena kenapa? Karena pesantren itu isi perjanjiannya kompleks. Nggak hanya mengasuh anak didik, tapi juga mengalirkan pendidikannya, memfasilitasi banyak. Dan yang terakhir, suatu sebab yang tidak terlarang. Lah, di syarat yang ketiga dan keempat, menurut saya itu belum bisa dipenuhi oleh pesantren. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Karena kenapa? Di pesantren itu sangat kompleks tadi. Objek yang diperjanjikan apa? Kira-kira nanti. Yang diperjanjikan apa? Anak saya pokoknya kudu manut misalkan. Anak saya kan harus ada isi perjanjiannya. Syarat yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan pesantren sendiri, pembuatan peraturannya, terus kebiasaan bentuk model takzirnya itu sangat rawan memenuhi delik kekerasan misalnya. Sangat sulit kalau kita pakai hubungan kontrak. Yang kedua, saya coba memosisikan hubungan hukum antara kiai pengurus dengan santri itu pakai hubungan pendidik sebagai pengganti orang tua, atau istilahnya di teori Inggris itu ada yang namanya in loco parentis. In loco parentis itu dimana ketika orang tua asli, orang tua kandung menitipkan anaknya ke pengasuhan. Itu dulu penerapannya di sekolah. Ya. Tetapi kemudian teori itu sudah mulai tidak digunakan oleh karena kuatnya asas hak asasi manusia. Yang kedua, terkait banyaknya pembatasan terkait wewenang guru terhadap murid. Apapun alasannya tidak boleh dilakukan kekerasan. Lah, dari dua percobaan yang saya coba ini, itu menurut saya masih belum puas. Karena kenapa? Karena hubungan pendidik sebagai pengganti orang tua atau in loco parentis ini itu sangat erat kaitannya dengan UU Perlindungan Anak. Sedangkan realitanya, mulai dari proses pembentukan undang-undang itu, proses pembentukan peraturan di pesantren itu dengan model-model turunannya itu sangat
mungkin bisa saya katakan sangat jauh dari prinsip-prinsip UU Perlindungan Anak dan KUHP baru. Apakah bisa diterapkan? Tidak bisa. Kalau menurut saya, karena memang di teori uno-koparentis itu tetap sangat membatasi secara ketat wewenang guru terhadap murid. Ini saya coba mencari hubungan yang pas itu seperti apa, hubungan hukumnya seperti apa antara kiai pengurus dengan santri. Itu yang paling mendekati, saya pakai 2 dan ternyata masih kurang sulit untuk diterapkan karena ada beberapa sebab-sebab tadi yang saya sebut. Atau mungkin nanti bisa kita diskusikan nanti. Kira-kira bagaimana hubungan yang pas, atau memang tetap hubungan ini dengan beberapa turunan-turunannya yang harus kita penuhi. Untuk analisis UU pesantren tadi sudah saya terangkan panjang lebar terkait masalah semangatnya, terus inti dari UU pesantren itu tadi bahwasanya UU pesantren itu hanya membicarakan terkait jaminan fasilitasi, jaminan penyelenggaraan, jaminan pendanaan pesantren. Tidak secara spesifik mengatur terkait sejauh mana wewenang kiai pengurus dengan santri, praktek disiplin pesantren, dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke objek undang-undang yang kedua, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2013, JO Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. JO itu maksudnya perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP baru. Ada 4 sebetulnya hak yang harus dilindungi oleh anak. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang hak ya, secara umum di konsep hak asasi manusia itu secara umum hak terbagi menjadi 2. Ada hak yang namanya non-derogible right, ada yang namanya derogible right. Hak yang masuk kategori non-derogible right itu hak yang tidak bisa dikurangi, tidak dapat dikurangi sampai kapanpun. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk berekspresi, hak untuk